Halo, balik lagi ke segmen 90 Analysis. Jadi di sini hari ini gue akan membahas klub kesayangan gue, yaitu MU. Sebenarnya udah dari lama sih pengen bikin video tentang MU ya. Mengkritisi tentang downfallnya tim kesayangan gue dari yang zaman jaya, tapi sampai sekarang belum ada ya tanda-tanda mau kembali lah. Jadi di sesi kali ini 90 Analysis, dan sekarang gue akan membahas kenapa Manchester United itu kok tiap musimnya tidak bisa kembali ke masa jayanya. Oke, semoga suka, dan di sini gue akan membahasnya secara netral dan sebisa mungkin menganalisanya dengan logika ya, bukan pakai perasaan, karena di satu sisi gue adalah fans MU, Manchester United itu nama besar di dunia sepak bola lah, kita tahu semua lah. Mungkin bagi teman-teman yang baru mulai suka sepak bola, ngelihat MU sekarang itu kayak apa sih, tim acak adul dan lain-lain. Cuman untuk di usia gua yang dari kecil itu ya mungkin di tahun 2009 2010 awal-awal gua mulai suka MU. Wah, tim MU itu nggak ada duanya bro. Paling yang bisa disandingin waktu itu ya cuman Barca lah. Kalau di Liga Premier mungkin Chelsea 2010 2009. Ya mungkin sampai sekarang tetaplah nama besar di dalam dunia sepak bola, klub dengan sejarah gemilang, 20 gelar Liga Premier dan dihormati di seluruh dunia. Bahkan fanbase-nya sampai sekarang ya termasuk yang besar lah di dunia. Tapi entah kenapa mulai hari ini itu, bukan mulai hari ini sih, kayak beberapa waktu ini tuh semuanya beda lah. Tiap musim ke musim performa angin-anginan, didasari mungkin juga konflik internal ya dari para pemilik klub atau jajaran klub. Terus gonta-ganti pelatih tapi gak ada hasilnya. Pertanyaannya sebenarnya itu apa sih yang terjadi di MU? Ini di sini gue mau membahas MU itu awalnya itu bukan sebuah klub saja, tapi udah jadi kayak simbol kejayaan. Di era Sir Alex selama lebih dari 2 dekade itu dia membentuk sebuah fondasi kejayaan yang itu tuh susah men. Maksudnya kita lihatlah di era sekarang yang mungkin bisa membangun fondasi klub itu hanya segelintir pelatih. Mungkin kayak gue akuin si Pep Guardiola itu pelatih keren, pelatih hebat lah, kayak taktik, pintar manage sebuah tim internalnya. Itu bisa dibuktikan dengan City berapa kali juara Liga Primer dalam 10 tahun terakhir, 1 dekade terakhir ini. Tapi sejak pensiunnya Sir Alex itu di tahun 2013 ya, klub kesayangan saya itu kayak kehilangan arah. Awalnya dari datangnya David Moyes sebagai pengganti Sir Alex yang notabene ditunjuk langsung oleh Sir Alex, lalu diikuti Van Gaal, Mourinho, Ole,
lalu sebelum pelatih yang terakhir ini itu Ten Hag, itu belum bisa ngembaliin MU ke puncak. Mungkin yang bisa hampir itu Mourinho sih menurut gue ya. Cuman entah kenapa Mourinho waktu itu nggak didukung sama manajemen klub, jadi dia nggak, setahu gue, koreksi kalau salah, setahu gue waktu itu Mourinho itu nggak didukung dengan dalam bentuk dia tidak dapat pemain yang dia inginkan. Sedangkan kalau kita lihat zamannya Mourinho di Chelsea di era Abramovich, Mourinho itu pasti kalian udah dengar ceritanya yang tentang transfer Drogba. Si Abramovich nawarin beberapa striker kelas dunia, tapi yang dipilih Mourinho itu cuman satu, yaitu Drogba. Bahkan Abramovich pun nggak habis pikir, kayak bingung Drogba ini siapa. Ya waktu itu Drogba belum terlalu terkenal lah, dan Jose Mourinho tetap bersikukuh mau bawa Drogba, dan ya kita lihat hasilnya setelah Drogba ke Chelsea gimana Chelsea. Nah itu masalah pertama sih. Tiap pelatih itu udah dibawa beban berat, diberi beban berat oleh tim atau manajemen tim dan fans, yaitu ekspektasi yang sangat-sangat tinggi, tapi nggak diiringi stabilitas dalam manajemen. Kita tahu owner MU, keluarga Glazer itu problemnya gimana, cuman itu ntar gue bahas di lain waktu lah. Dan sekarang ya udah diambil alih sebagian sama Ineos Group oleh Sir Jim Ratcliffe. Ya semoga ini sebagai titik awal perubahan yang baik lah bagi MU. Lalu menurut gue yang kedua itu struktur klub yang berantakan lah. Masalah fundamental Manchester United ini bukan hanya di lapangan, tapi di struktur klub itu sendiri. Selama bertahun-tahun banyak keputusan transfer diambil bukan oleh direktur olahraga, tetapi oleh petinggi yang kurang paham sepak bola. Kita ambil paling mudah lah, si Ed Woodward misalnya. Itu beliau itu lebih dikenal sebagai ahli finansial daripada sepak bola. Kita tahu lah hasilnya. Mungkin emang tujuannya awalnya bagus ya, jadi kayak mungkin merestrukturisasi keuangan klub atau membalikkan kondisi di mana MU itu kebelit utang walaupun dia dapat revenue yang tinggi karena fanbase-nya gede ya di dunia. Cuman beliau ini sebagai direktur ya kalau nggak salah, itu nggak cocok untuk sebagai orang yang menentukan transfer pemain, karena beliau itu basicnya di finansial. Jadi mayoritas itu pemain yang didatangkan itu karena melihat mereka itu nama-nama besar aja, bukan sesuai dengan kebutuhan pelatih. Kayak seperti misalnya ini zaman-zamannya Van Gaal itu menurut gua tim MU yang secara materi pemain tuh wah itu gila sih kalau emang jalan sistemnya ya. Contoh kayak Falcao, kita di depan punya Falcao, Van Persie, Rooney, Di Maria, ada Juan Mata juga, tapi hasilnya ya karena nggak cocok sama sistem pelatih aja. Di Maria hengkang hanya 1 tahun dan cuman mempersembahkan gelar FA Cup, dan itu menurut gue kurang worth it lah dengan banyaknya pemain grade A tier 1 yang masuk ke MU tapi hanya mempersembahkan gelar FA, dan waktu itu peringkat 4 itu kurang sih.
Itu kalau misalnya dipelatih oleh pelatih yang cocok sistemnya sama pemain dan bisa merangkul semua pemain, itu mungkin bisa lah Premier League kembali ke Old Trafford ya. Ya kalau untuk sekarang meskipun ada perbaikan dari struktur, tapi kita nggak boleh lupa warisan dari kekacauan sebelumnya itu masih terasa lah hingga saat ini, hingga hari ini. Terus oh ya, ini gua ngerasa di squad MU sekarang itu hilang sih untuk terkait mentalitas juara ya, mentalitas fighter, mentalitas ingin menang. Kayak contoh dulu di zaman-zaman Sir Alex tahun 2008, 2007, semua lini pemain itu siap ngorbanin semuanya lah demi lambang di dada ya. Itu versi lebay ya, cuman kita lihat contoh kayak Scholes, Carrick, Ferdinand, Vidic, Rooney, bahkan Owen Hargreaves yang setelah itu pindah ke City. Itu mereka punya rasa pengen mempersembahkan sesuatu untuk klub yang lebih, dan bukan hanya sekedar mendapatkan privilege bisa main di MU aja, habis itu dan clear tujuan mereka itu aja. Tapi mereka tuh pengen lebih, pengen juara, pengen yang terbaik lah buat klub. Nah itu menurut gua itu yang kalau dibilang hilang sih hampir hilang ya, cuman gue yakin masih ada lah itu di MU yang sekarang. Kalau untuk sekarang kita lihatlah contoh kayak pemain kayak Bruno, Casemiro, lalu Delik. Itu mungkin segelintir nama lah yang bisa gue sebut bermain sepenuh hati lah untuk klub dan pengen juara. Kita tahu lah seberapa bagusnya CV mereka, pengalaman mereka sebelum masuk ke MU. Kita contoh Casemiro yang notabene mantan pemain Los Galacticos Madrid yang menjuarai triplet, win streak 3 kali Liga Champions. Ya walaupun dia datang ke MU di usia yang udah cukup berumur, cuman dengan awal-awalnya si Casemiro masuk ke MU itu MU berubah langsung sih. Ada tambahan fighting spirit lah untuk juara. Tapi kalau kita lihat berkaca dari musim terakhir, wah, peringkat 15 ya, gue berharap sih untuk musim depan jangan seperti itu lagi lah. Terlepas dari hasil musim lalu, minimal 4 besar lah. Itu udah standar minimal sih bagi MU untuk kondisi sekarang ya. Kecuali kalau kita ngomongnya MU musim lama ya, peringkat 4 itu bukan suatu target. Bahkan peringkat 3 MU gak juara itu kayak
apa sih, ini bukan MU gitu loh, kayak gitu. Jadi mungkin untuk musim depan kita harus mempercayai ya Amorim lah sama seluruh pihak di MU. Ya kita sebagai fans juga berharap yang terbaik kan, nggak bisa dibohongin, kita juga udah muak lah lama-lama walaupun kita tetap setia dukung MU. Jadi mungkin untuk sesi kali ini, video kali ini gua cukupin. Ntar gua akan bahas terkait transfer pemain MU dan kebutuhan pemain MU di video yang selanjutnya. Jadi thank you udah mau nonton, jangan lupa like, subscribe, and share agar ya banyak orang yang mungkin bisa nonton video ini, jadi lebih terbuka wawasannya, semoga tentang sepak bola. So thank you and goodbye.